Kami atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Rungkut Asri mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Nathanael Canning. Tuhan Yesus memberkati. Warta Lisan Minggu 23 Mei 2021. Untuk kegiatan sepekan minggu ini Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jemaat. Tambahan warta. Pembinaan liturgi GKI Rungkut Asri. Komulit GKI Rungkut Asri mengadakan pembinaan liturgi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang dengan mengambil tema merangkai ibadah di era new normal. Dimohon kehadiran para pemandu, pemusik, lektor, penerima tamu, multimedia, jemaat, dan simpatisan. Basar Kasih GKI Rungkut Asri. Panitia Hari Besar Gereja mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berpartisipasi dalam Basar Kasih GKI Rungkut Asri untuk pembelian pemesanan barang-barang atau makanan dapat menghubungi Bapak Eka, Ibu Toska, Ibu Suni. Penjualan barang-barang atau makanan Basar Kasih dibuka sampai tanggal 30 Mei 2021. Mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Roh Kudus Sang Pencipta, pada awal penciptaan Engkau melayangkan di udara, Engkau menghembuskan nafas kehidupan kepada seluruh ciptaan. Tanpamu seluruh ciptaan akan mati dan kembali pada ketiadaan. Datanglah Roh Kudus. Roh Kudus Sang Pemberi kehidupan, Engkau adalah terang. Engkau membawa terang bagi kami. Engkau adalah kebaikan dan sumber dari segala yang baik. Datanglah Roh Kudus. Roh Kudus Sang Nafas kehidupan, Engkau menguduskan dan menghidupkan seluruh makhluk. Engkau yang hadir dalam setiap anggota tubuh Kristus, dan suatu saat Engkau memberi kehidupan untuk tubuh jasmani kami. O Roh Kudus, turunlah atas kami. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di lapang surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu.
Saudara, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Allah. Allah yang setelah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala pemeliharaannya. Amin. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada hari ini, puncak perayaan Paskah kita merayakan Pentakosta, hari ke-50. Saat kita mempersembahkan syukur tahun kita sebagai bentuk sukacita kita atas kemenangan kebangkitan Kristus. Hari ini juga kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Karena itu, saat ini kita diajak untuk mengetahui bahwa Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, sehingga kita pun terpanggil untuk memberi diri, dituntun oleh Roh Kudus yang memperbarui dan mengubah kehidupan. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami mengandalkan diri kami dan kekuatan lain di luar kuasa-Mu. Kami cenderung mengaku bahwa kami mementingkan agama, suku, dan kelompok, serta mengabaikan siapapun yang berbeda dengan kami. Hubungan dengan sesama manusia semakin tidak akrab. Kami menolak mereka yang lapar dan haus, mereka yang telanjang, mereka yang terlantar, dan mereka yang di dalam penjara. Kami mengaku bahwa kami tidak peduli pada tanah air dan udara di bumi yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hutan digundulkan, laut dikotori dengan sampah, tanah dan udara dicemarkan, sehingga bencana alam terjadi di mana-mana. Kepadamu kami memohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru dan berbuah demi kemuliaan-Mu. Amin. Terimalah berita anugerah dari Yohanes 16 ayatnya yang ke-13.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan mohon pimpinan Tuhan mengerti, kita mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah ini, kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus ini yang menolong kami, dan khususnya di hari Pentakosta ini. Biarlah kami ya Tuhan bukan saja semakin tahu dan mengerti firman Tuhan, tetapi mampukan kami ya Tuhan melakukan firman Tuhan di dalam realita hidup kami sehari-hari, karena itulah yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyaknya karyamu Tuhan, sekaliannya kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal. Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, haruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, haruilah muka bumi. Semua menanti kau beri makanan. Bila kau memberi, dipungutnya. Apabila kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasahlah semua jadi debu.
Kiranya kemuliaan Tuhan tetap. Bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergentar. Gunung yang ia sentuh pun berasap. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, kita teruskan pembacaan kita sampai kepada Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, dan kemudian diteruskan masuk kepada Yohanes pasal 16. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang,
Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang aku belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan membaca dan melakukannya, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya. It was 7 weeks after Jesus the Messiah was crucified and rose from the grave. 40 days he stayed with us, teaching us about God's kingdom, preparing us for what was to come. We watched as he ascended into heaven. Now we would be his witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. But we would not be alone, for soon he said a gift was coming. The Spirit of God would make his home in our hearts, bringing wisdom, power, and love. Then, as we were gathered on the day of Pentecost, suddenly we heard a sound like the rushing wind. Out of nowhere appeared tongues of fire descending on each of us. It was incredible to behold. We were filled with the Holy Spirit. God was preparing us because the city was filled with devout men from every nation under heaven. They gathered to hear us preach because each man could understand us in his own language, and they were amazed. By the power of the Spirit, we were able to tell them the good news about Jesus Christ in their native tongues. That day, 3,000 of them repented and were baptized. None of us had ever done anything like it in our lives. The Holy Spirit is God's free gift for all who come to believe in Him. You too, by the power of the Spirit, can accomplish great things that you would never imagine yourself capable of. In the Spirit we have hope, light, comfort, peace, love, and life. My friend, don't let this powerful gift remain dormant in your life. Listen to it, learn from it, and step out in faith.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat GKI dan paling khusus Jemaat GKI Rungkut Asri. Saudara, di dalam hari Pentakosta ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu Roh Kudus, Sang Pengubah Kehidupan. Saudara, khotbah saya hanya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga 21 dan khususnya ayat 21 nats kita yang dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia mengutus Roh Kudus untuk datang ke dalam dunia ini, untuk menyertai kita, untuk bersama-sama dengan kita. Dan peristiwa Pentakosta, saudara, Alkitab mencatat, saudara, ada tanda-tanda yang diberikan peristiwa itu terjadi. Apa itu? Jelas, saudara, Alkitab mencatat ketika Roh Kudus turun, ada tiupan angin keras, seperti tiupan angin keras yang ada di dalam ruangan itu. Lalu tiba-tiba ada lidah-lidah api yang dari atas datang hingga di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Dan dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu tanda berikutnya adalah mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, itulah peristiwa yang terjadi di dalam Pentakosta. Yang mengherankan, saudara, setelah Roh Kudus turun, mereka penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memberikan karunia pelayanan. Dan apa itu karunia pelayanan? Mereka mampu berbahasa lidah. Mereka mampu berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga saudara, mereka semua heran, bukankah mereka itu orang Galilea? Tetapi kenapa mereka bisa berkata-kata dalam bahasa kita masing-masing? Saudara, jelas bahwa apa yang dikatakan para rasul dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti dengan baik. Sekalipun para rasul tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi pendengarnya menerima dengan jelas apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Oleh karena itu, sudah di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah satu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan yang tidak mereka mengerti, pengalaman baru yang tiba-tiba muncul di bait Allah itu, nggak heran sudah orang yang nggak kenal mereka langsung aja mengatakan para rasul itu sedang mabuk. Oh saudara, ketika para rasul, khususnya Petrus, mendengar bahwa murid-murid dikira mabuk, disitulah Petrus bangkit berdiri. Disitulah Petrus menjelaskan kepada orang banyak, hai saudara-saudara, dengarkan aku bahwa kami tidak mabuk. Ini siang hari. Ya, bukan berarti kalau malam boleh mabuk gitu ya. Tetapi Petrus menjelaskan, kami siang hari kami tidak mabuk. Karena disinilah saat inilah Allah menggenapi Yoel pasal 2 ayat 28. Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi saudara, Petrus menjelaskan Yoel 2 ayat 28 sudah digenapi. Peristiwa Roh Kudus turun sudah digenapi. Saudara, kalau demikian jangan mengharap lagi Roh Kudus turun lagi ya. Jangan minta Roh Kudus turunlah. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah menyertai kita. Maka dikatakan oleh Petrus dengan jelas peristiwa Pentakosta menggenapi Yoel pasal 2 ayat 28. Dan bukan itu saja saudara. Petrus mengatakan siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saudara, itulah yang disampaikan oleh Petrus.
Roh Kudus memberikan perubahan yang luar biasa dalam hidup manusia. Bahkan perubahan itu perubahan secara total. Saudara, perubahan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam peristiwa Pentakosta? Yang pertama, saudara, ternyata perubahan yang terjadi, Tuhan memperlengkapi murid-muridnya dengan karunia-karunia pelayanan yang luar biasa. Saudara, itulah yang terjadi. Murid-muridnya orang biasa, murid-muridnya para nelayan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus memperlengkapi mereka dengan karunia-karunia pelayanan yang luar biasa. Oh saudara, orang yang sangat sederhana, orang yang berlatar belakang nelayan. Saudara, siapa murid-murid Tuhan Yesus itu? Banyakan mereka orang-orang yang sangat sederhana, tapi yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Mereka diberikan kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Mereka bisa bernubuat. Bernubuat di sini mempunyai arti mereka berkhotbah, mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka menyampaikan kebenaran dengan penuh kuasa daripada Allah. Roh Kudus memberikan firman Allah yang penuh dengan kuasa. Dan bukan itu saja, saudara, orang yang mendengar firman Tuhan juga diberikan kuasa oleh Roh Kudus sehingga mereka bertobat. Oh saudara, luar biasa saudara, perubahan yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Ada perubahan besar yang ada dalam hidup manusia. Dan perubahan ini perubahan secara total. Perubahan yang sangat prinsip dalam hidup manusia. Yaitu apa? Pertobatan. Oh saudara, luar biasa. Kenapa saudara pertobatan itu sangat penting bagi kehidupan manusia, saudara dan saya? Kenapa bertobat itu penting sekali? Karena pertobatan itu saudara, entah saudara sadar atau tidak, itu merupakan kebutuhan mutlak dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, saya katakan ya, pertobatan. Orang yang bertobat itu kebutuhan mutlak dalam hidup manusia. Kenapa saudara? Karena semua manusia adalah berdosa. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan dengan jelas, upah dosa ialah maut. Saudara, ketika kita bicara upah dosa ialah maut, berarti saudara, dosa yang ada dalam diri kita. Saudara, semua manusia dalam dunia ini mengakui semua orang berdosa. Betul saudara? Nggak ada saudara satupun orang yang mengatakan aku tidak berdosa, nggak ada saudara. Setiap orang mengakui saya orang berdosa. Dan hati-hati saudara, dosa itu mengikat hidup kita sampai kita berjalan menuju kepada kebinasaan. Saudara, oleh karena itu dosa yang ada di dalam diri kita adalah dosa yang membawa engkau dan aku pada penderitaan yang kekal. Saudara, siapkah engkau masuk dalam penderitaan yang kekal? Ayo jujur. Siapkah engkau menatap masa depanmu, akhir hidupmu nanti dalam penderitaan yang kekal? Siapa yang mau saudara? Ayo jujur. Saudara, dalam dunia ini aja kita sudah tidak tahan ya atas penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak saudara yang datang kepada saya untuk minta didoakan.
untuk mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, sakitnya macam-macam, saudara. Kalau dokter sudah angkat tangan, saudara, apa yang akan kita lakukan? Bukan saja penderitaan sakit penyakit yang dalam tubuh, mungkin ekonomi kita, mungkin beban berat kita, mungkin kita nggak tahu besok kita mau makan apa. Mungkin kita ada di dalam kelaparan. Saya mengalami kebingungan ini, saya mau melakukan apa, saya sudah sakit semua. Di dalam dunia ini, kita sudah tidak tahan. Apalagi ketika nanti kita masuk di dalam dunia kekekalan, dalam kematian kita. Oleh karena itu jelas firman Tuhan menyatakan manusia tidak mampu membereskan dosanya dengan cara apapun, saudara. Nggak mampu, saudara. Mengapa, saudara? Kenapa dosa tidak dapat saya bereskan? Kenapa dosa saya tidak dapat saya selesaikan? Kenapa? Karena manusia yang berdosa itu berurusan dengan Allah. Itu problemnya, saudara. Karena kita yang berdosa adalah kita yang berurusan dengan Allah, maka dosa itu baru bisa diselesaikan, yaitu dengan cara Allah dan bukan cara manusia. Apalagi manusia yang berdosa. Dan apa cara Allah, saudara? Cara Allah yang dinyatakan kepada kita adalah Tuhan Yesus, Allah yang jadi manusia, datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Jadi saudara, urusan dosa, pemberesan dosa itu adalah melalui penebusan Allah jadi manusia. Allah yang di dalam Tuhan Yesus, yang sama seperti kita, yang tidak berdosa, dia yang menanggung segala dosa kita, sehingga kita ditebus. Oleh karena itu, saudara, cara Allah adalah melalui Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, dan dia dikuburkan dan bangkit, dia hidup kembali, naik ke surga. Dan cara Allah selanjutnya melalui Roh Kudus yang merubah hidup manusia. Perubahan total luar biasa yang dikerjakan Roh Kudus. Apa itu, saudara? Merubah engkau dan aku dari orang yang berdosa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, saudara, amin, saudara. Haleluya. Amin, puji Tuhan ya. Kita yang berdosa, yang tidak kenal Allah, yang tidak mau kenal Allah, yang melawan Allah, yang tidak taat kepada Allah, Roh Kudus ubahkan kita menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang takut kepada Allah, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, itulah karya Roh Kudus yang paling besar. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, menjadikan saudara dan saya, manusia lama yang penuh dengan kedagingan ini, mati, dan kita menjadi manusia baru, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Saudara, itu pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan saudara, semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Saudara, siapa yang dapat mempertobatkan manusia yang berdosa? Ayo jujur, saudara, siapa? Kalau kita mau mengakui, Tuhan, bukan aku. Kalau aku bisa bertobat, hanya kuasa Roh Kudus yang merubah hidupku yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, melalui kebaktian ini, mari kita merenungkan sebetulnya apa karya Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita.
Apa yang sebetulnya dikerjakan Roh Kudus yang merubah hidup kita. Saudara, bukan saja Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia-karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan, saudara. Nggak ada gunanya kalau saudara dan saya penuh dengan karunia dan bakat, tapi hidupmu tidak pernah bertobat. Maka yang dikerjakan pertama kali dalam hidup kita adalah Roh Kudus merubah hidup kita. Dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dari orang yang hidup di dalam kegelapan dan kebinasaan menjadi anak-anak Allah yang diberkati luar biasa. Oleh karena itu mari kita renungkan di dalam kita memperingati hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Hari lahirnya gereja. Hari gereja dimeteraikan. Hari gereja di mana Tuhan berkata kepada saudara dan saya, aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh yang akan menginsyafkan engkau dari dosa, dari dunia yang berdosa kepada kebenaran. Maka pertanyaannya, adakah di antara engkau yang berkata, Tuhan, selamatkanlah aku? Adakah di antara saudara yang berkata, setelah mendengar firman Tuhan, bagaimana karya Roh Kudus yang luar biasa merubah dalam hidup kita, untuk berkata, Tuhan, aku mau memperoleh hidup yang kekal. Rubahlah ya Tuhan hidupku, untuk menjadi orang yang percaya kepadamu. Rubahlah hidupku ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul memiliki kehidupan ciptaan baru. Oh saudara, siapa yang dapat merubah itu? Dan siapa yang mau merubah hidupnya, mau dirubah oleh Roh Kudus menjadi ciptaan baru yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup saudara? Yang selama ini engkau saudara tidak pernah menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupanmu. Tetapi siapa yang hari ini berkata dalam peristiwa Pentakosta, Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidupku melimpah dengan buah Roh Kudus yang ada dalam realita hidupku, yang ada dalam pikiranku, yang ada dalam tutur kataku, yang ada dalam hatiku. Tuhan, rubahlah aku Tuhan, sehingga hidupku betul-betul menghasilkan buah Roh Kudus. Maka di sana ada buah-buah pertobatan yang ada di dalam diriku. Siapa yang berkata di antara saudara yang mendengar kebaktian hari ini, yang mau diberkati oleh Roh Kudus, yang mau diperlengkapi oleh Roh Kudus, dan yang mau menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini? Adakah kau berkata, Tuhan, aku di sini, lengkapi aku, penuhi aku Tuhan, menjadi saksi-saksimu yang nyata di tengah-tengah dunia ini? Adakah di antara engkau yang berkata, ya Roh Kudus, lengkapi aku, ya Roh Kudus, penuhi aku, sehingga aku menjadi orang yang mengasihi, menjadi orang yang engkau berkati, menjadi orang yang engkau lindungi, menjadi orang yang betul-betul engkau jamin keselamatanku dengan pasti. Dan melalui itu aku saksikan kepada dunia ini. Masuklah dalam hidupku, lengkapilah aku, rubahlah aku ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan berkati di hari Pentakosta ini, GKI menjadi gereja yang Tuhan pakai luar biasa untuk boleh membawa semua orang datang kepada Dia, bertemu dengan Dia. Roh Kudus rubah hidupnya dan menjadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat bagi dunia ini, dimanapun saja berada. Kehadiran kita, kehadiran yang membawa berkat kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hari-hari kami, dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami anak-anak-Mu, setiap keadaan kami dalam suka maupun duka, karena kasih-Mu sungguh membuat kami dapat melalui semua itu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersehati berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan pemulihan yang daripada-Mu, agar kami boleh hadir dan mendukung serta menguatkan mereka yang juga sedang dalam pergumulan, baik masalah keuangan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, ataupun dari dampak pandemi yang sangat panjang ini, sehingga membuat kami lelah, khawatir, cemas, dan bahkan ketakutan. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, dan beri mereka senantiasa boleh mengucap syukur dan tetap merasa sukacita atas semua itu, karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri menghadapi semua ini. Kami juga berdoa untuk Pendeta Theo beserta keluarga, kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan dan harapannya, juga dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk setiap penatua, pengurus badan pelayanan bersama keluarganya. Tuhan memberkati dan memberi hikmah yang dari Tuhan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan mereka. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami tercinta dalam pemulihan kondisi ekonomi, keamanan, dan juga penanganan dalam COVID-19, dan bahkan dalam pelayanan vaksinasi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk para pemimpin negeri ini, mereka para medis, untuk bisa melakukan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh berjuang bersama rakyat memulihkan negeri kami tercinta ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi, terkhusus GKI Rungkut Asri. Tuhan berkatilah pelayanannya dan jadikanlah berkat untuk jemaat dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami dengan menghadirkan kasih seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, setiap pergumulan dan harapan mereka, setiap anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sedang mencari sekolah. Kiranya Tuhan mencukupkan segala dana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati setiap usaha para orang tua, sehingga boleh mendatangkan rasa syukur dan sukacita bagi mereka. Inilah Tuhan seru doa kami dan rasa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja. Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code persembahan untuk pembangunan. Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening mandiri. Persembahan tunai Bapak Ibu bisa memberikan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu.
Saudara-saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi bertepatan dengan peristiwa Pentakosta Yahudi, yakni syukur atas awal panen gandum. Ucapan syukur awal panen ini menandai keyakinan umat bahwa keberhasilan usaha bercocok tanam hanya terjadi karena pemeliharaan dan pertolongan Allah. Kini kerja kita tak hanya dalam wujud tanam-menanam, namun apapun karya kita, kita diajak untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Maka marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup sehari-hari. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar dapat mengelolanya dengan bijak, untuk menyatakan karya keselamatan-Mu di dunia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Roh Kudus terus meluap di hatimu pun dengan kuasa-Nya. Saudara, mari kita akhiri ibadah ini. Pulanglah ya, dengan anugerah dan berkat Tuhan, Roh Kudus yang sudah datang memperlengkapi saudara, memberkati kita, melindungi kita, menjamin keselamatan kita, tapi juga memberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus, dan kita boleh jadi berkat di dalam dunia ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami siap diutus ke dalam dunia. Jadilah saksi Kristus. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.